Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Sobat sehat? Puji nama Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali bertemu di gereja memasuki awal bulan Maret. Hari ini saya ingin melanjutkan lagi tema kita sepanjang tahun ini. Kita akan bisa tentang iman yang perlu ditambah-tambahkan. Emang gak cukup cuma iman aja. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Ternyata dalam perjalanan kita bagus kita punya iman. Minggu lalu saya sampaikan bahwa iman itu adalah benih yang baik yang Tuhan sudah taruhkan di hati setiap kita. Tetapi kita akan melihat akhir-akhir ini, bahkan di masa-masa yang lampau, betapa banyak orang-orang yang mengaku beriman tetapi masih jatuh bangun dalam dosa. Kenapa demikian? Karena ada beberapa hal, beberapa poin yang belum ditambahkan dalam hidupnya, yang akan menuntun langkah-langkahnya, membuat hidupnya makin hari makin baik dan berhasil. Ada pesan-pesan yang baik yang pagi ini kita akan bahas bersama-sama. Kalau beberapa minggu lalu kita belajar tentang iman yang ditambahkan dengan kebajikan. Lalu di bulan kemarin Februari, iman yang ditambahkan dengan pengetahuan. Sampai minggu lalu terakhir kita bahas. Sekarang kita akan bahas dengan iman yang ditambahkan dengan penguasaan diri. Amin. Tema khotbah saya pagi ini adalah Know Your Limits. Tahu batasmu. Nah, ini yang berbahaya. Banyak orang-orang yang nggak tahu batas kita. Sudah kasih, apa sih batas itu? Apa sih yang perlu diperhatikan dalam hidup kita masing-masing? Saya ingin sedikit mengulas sebuah ilustrasi sederhana. Teman-teman, mari kita perhatikan apa yang terjadi di sekitar kita. Kalau kita lihat sebuah kapal kargo yang begitu besar, yang muat ribuan ton, bisa ribuan kontainer di atasnya, itu kapal itu begitu luar biasa besar. Tetapi siapa yang mengendalikan? Ada sebuah ruang kecil di atas kapal, dan ada nakoda dan beberapa anak buahnya yang mengendalikan kapal itu bisa bergerak. Ada kemudi yang mengendalikan kapal bisa bergerak. Dibandingkan dengan kapal yang besar, dengan kemudi yang kecil ini, rasanya nggak sebanding ya. Tetapi kalau nggak ada kemudi ini, sebesar apapun kapal itu nggak akan bisa punya kemampuan apa-apa. Teman-teman pernah naik pesawat bukan? Pesawat yang begitu besar itu bisa terbang, bisa turun. Karena apa? Karena ada orang yang mengendalikannya di ruang kecil di ujung depan pesawat, di kokpitnya. Ada pilot yang mengendalikan pesawat itu. Kapan dia harus berangkat, kapan dia harus turun, kapan dia mesti belok, kapan dia mesti naik, kapan dia mesti bermanuver. Ada yang mengendalikan. Masalahnya adalah kalau segala sesuatu yang diciptakan dengan dahsyat dalam hidup kita ini, kalau tidak ada yang mengendalikan, apa akibatnya? Berantakan. Pasti semuanya akan berantakan. Baik, sebelum kita mengulas lebih jauh, saya ingin membuka ayat emas kita dulu dalam 2 Petrus 1. Ini yang sedang kita bahas bersama-sama dalam beberapa waktu ini. 2 Petrus 1. Mari perhatikan ayat yang ke-3, kita akan mulai membacanya. 2 Petrus 1, pasal 1 ayat yang ke-3. Dikatakan demikian, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar,
supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Perhatikan yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada apa? Imanmu. Apa yang pertama? Kebajikan. Lalu kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Betapa penting ayat ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita semuanya. Kita jangan berpuas diri dengan iman yang kita punya. Oke lah, saya sudah kenal Tuhan, saya sudah diselamatkan, saya sudah terima kasih anugerah Tuhan, saya sudah tahu firman Tuhan, saya sudah hafal beberapa ayat, cukuplah. Ternyata Petrus bilang enggak cukup. Kau mesti tambahkan lagi kepada imanmu. Supaya apa? Supaya kau mampu melewati hari-hari ini, supaya kita bisa mengenal Tuhan jauh lebih baik lagi. Dikatakan, apa sih yang perlu ditambahkan? Waktu saya masih remaja, dulu ada minuman ringan namanya 7up. Sekarang masih ada nggak ya 7up? Mungkin ada, tapi kita udah jarang ketemu ya 7up. Saya ingin sebut 7 poin ini 7up yang perlu kita tambahkan dalam iman kita. Yang pertama kebajikan, yang kedua pengetahuan, dan kita masuk dalam poin yang ketiga. Apa itu? Penguasaan diri. Waduh, kalau kita sudah bilang tentang penguasaan diri, ini berarti udah bisa soal kita. Amin. Soal kita. Betapa banyak di antara kita yang sulit untuk menguasai diri kita. Ada banyak anak-anak Tuhan, bahkan banyak hamba Tuhan yang kehilangan arah, jatuh dalam berbagai macam rupa-rupa dosa. Kenapa? Karena nggak bisa menguasai diri, nggak tahu batasnya, nggak bisa menguasai dirinya, sehingga dia jatuh lagi. Terima kasih. Iman dan penguasaan itu nggak ada hubungannya. Jadi jangan berpikir kalau saya sudah beriman, lalu otomatis saya bisa menguasai diri. Tidak. Penguasaan itu perlu dilatih, perlu dibiasakan, perlu dikondisikan untuk kita bisa belajar menguasai diri. Amin. Betapa banyak kita memperhatikan, dia dulu hebat loh pelayanan, kok jadi gitu sekarang ya? Jatuh dengan berbagai-bagai rupa-rupa dosa karena nggak mampu menguasai diri. Ini yang perlu kita pelajari bersama-sama. Di dalam Lukas 12 ayat 15 dikatakan demikian. Katanya lagi kepada mereka, apa katanya? Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Waspadalah dan berjaga-jagalah terhadap segala ketamakan. Ada kata segala ketamakan, ada kata segala berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Tamak ini nggak cuma bicara soal uang, nggak cuma bicara soal harta, tapi bisa tentang banyak hal. Kalau kita baca di Wikipedia tentang ketamakan, nanti teman-teman boleh googling ya di apa sih arti ketamakan, nanti akan muncul di Wikipedia. Apa itu arti ketamakan? Keinginan yang lebih, yang sudah punya tapi dia nggak puas, dia ingin tambahkan dalam hidupnya terus. Tamak hidupnya. Dan Tuhan ajar murid-muridnya supaya hati-hati ya, berjaga-jagalah ya, waspadalah terhadap segala macam ketamakan. Orang yang tamak itu nggak pernah tahu batasnya, nggak pernah tahu batasnya sampai di mana, nggak pernah bisa bilang cukup, nggak pernah bisa bilang cukuplah, aku udah kenyang, perut udah kenyang, masih ngebungkus kenyang. Temen buat temennya lagi, buat keluarga segala macam. Misalnya salah satu contoh. Atau tentang hal yang lain, sudah naik jabatan, sudah punya posisi ini, masih mau lagi. Bagus sih. Tapi
ketika yang dilakukannya sudah di luar kemampuannya, itu yang namanya ketamakan. Ketika keinginannya sudah merugikan orang lain, ini ketamakan. Ketika keinginannya sudah membahayakan dirinya sendiri, itu ketamakan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, buku tolong baca ya, kalau ketemu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ini ayatnya mirip. Ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, ada dua kata yang sama. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Terhadap apa? Lawanmu siapa? Si iblis. Dia berjalan berkeliling, mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Ketamakan ini pun mungkin disamakan seperti si mang iblis tadi, yang berjalan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya apa? Ketika kita nggak berjaga-jaga, ketika kita nggak waspada, hati-hati, kita bisa jatuh, kita bisa ditelan sama si iblis tadi, dan kita akan masuk dalam perangkapnya, sehingga kejatuhan sudah dimulai. Ketika kita nggak bisa lagi menguasai diri kita, karena kita nggak tahu batas kita sampai di mana. Poster yang tadi malam saya kirimkan kepada teman-teman adalah orang yang lagi nge-gym, ya, sedang angkat sebuah dumbbell. Berapa kekuatan kita? Saya pernah dulu awal pernah beberapa kali nge-gym lah ya, ikutan teman-teman walaupun nggak suka gitu kan, nyobain gitu kan. Saya udah suka olahraga yang keluar, jalan kaki, keliling, naik sepeda, lebih suka dibanding ruangan. Nah saya coba nge-gym gitu kan, ngangkat, ya 2 kilo masih oke gitu kan. Cuma tambah lagi skill lagi belum tentu bisa kuat. Kita tahu, oh ya, gue gak kuat lah 4 kilo bang, ada gue 2 kilo aja. Ya sudah, angkat 2 kilo. Jangan paksakan dirimu bisa angkatnya 2 kilo, mencoba mengangkat 5 kilo atau 10 kilo bahkan. Gue gak akan pernah bisa kuat. Kenapa? Kita tahu batasan kita sampai di mana. Ini yang penting. Saya ingin serukai buat teman-teman semuanya supaya jangan sampai kita jatuh lagi. Kenapa? Kita mungkin harus belajar satu poin lagi dalam hidup kita tentang apa? Tentang penguasaan diri, tentang pengendalian diri. Terhadap apa? Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Apa yang engkau suka, apa yang membuat engkau terpikat, apa yang membuat engkau selalu cenderung ke arah sana. Batasi dirimu sampai di mana engkau kuat menanggungnya. Kalau merasa aduh ini udah garis merah nih, kalau aku udah lewat sedikit udah mulai bunyi seperti sensor, mundur lagi lah, balik lagi, jangan diteruskan. Ada kalanya orang yang ngeyel, udah dikasih peringatan kencang, dalam hidupnya dia masih coba langgar, dan lama-lama dia akan hancur berantakan. Terima kasih, mari sama-sama belajar. Apakah saya sempurna? Enggak, saya juga belajar, saya juga bergumul tuh kali ini tentang penguasaan diri, supaya jangan semakin dalam kita jatuh dan terpuruk. Terima kasih. Saya ingin ajak kita masuk lagi di dalam 1 Korintus 9, ya, 1 Korintus 9. Semoga nggak keberatan saya baca banyak ayat hari ini. 1 Korintus 9. Lihat ayat yang ke-25. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25 dikatakan gini, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Perhatikan ayat ini. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Apa yang Pak Paulus katakan buat kita pada pagi hari ini? Aku menguasai diriku, aku melatih tubuhku, supaya apa? Kalau orang dunia mengejar mahkota yang fana, tetapi kita mengejar mahkota yang abadi, yang Tuhan sediakan buat kita. Untuk kita mengejarnya ke sana itu
namanya hadiah itu kita kejar dengan apa? Perjuangan. Bukan sekedar ya dikasih cuma-cuma gitu loh. Ada perjuangan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Kalau iman itu hadiah. Iman itu Tuhan kasih buat kita. Kita nggak tiba-tiba punya iman, tapi Tuhan yang anugerahkan buat kita. Tetapi mahkota di sana itu mesti kita kejar bersama-sama. Setelah kita beriman di dalam penguasaan diri, kita mesti Paulus, aku melatih tubuhku loh, aku menguasai diri loh, sepenuhnya aku kuasai, supaya jangan aku ditolak. Garis bawah kata jangan aku ditolak. Amin. Perhatikan kata ini, jangan sampai aku ditolak. Paulus tahu persis ini semuanya, sehingga dia berkata, dia serukan kepada jemaat di Korintus, ayo, lihat tuh orang lagi olimpiade. Zaman dulu sudah ada olimpiade yang pertama ya. Lihat tuh orang di olimpiade, mereka berlatih, berlomba untuk mencapai mahkota. Mereka menguasai sepenuhnya hanya untuk dapat mahkota yang fana. Tapi kita juga sedang berlomba untuk masuk dalam kerajaan kekal, dapat mahkota daripada Tuhan. Makanya kita perlu menguasai diri dan melatih tubuh kita sepenuhnya, supaya jangan sampai nanti kita ditolak. Hati-hati dengan keinginanmu. Pernah dengar kalimat ini? Ini sebuah kalimat yang terkenal. Hati-hati dengan keinginanmu. Terkadang keinginan kita bisa menjerumuskan kita. Boleh kita punya keinginan, tetapi kita mesti berhati-hati dengan keinginan kita. Jangan sampai keinginan ini justru membawa kita menjauh daripada Allah, malah kita membuat kita hidup kita makin rusak. Yakobus 1 ayat 14. Yakobus 1, ini ayat yang bagus. Ayat yang menarik waktu saya baca ini saya kaget. Aduh, gawat nih kalau sampai terjadi. Ya, Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Ya. Oke. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah menjadi matang, ia melahirkan maut. Perhatikan dengan keinginan. Semua orang punya keinginan, bukan? Oh iya, kita semua punya keinginan. Ada keinginan yang baik, ada keinginan yang tidak baik. Kalau keinginan yang baik, oke, nggak apa-apa, kita nggak perlu kasih peringatan karena keinginan yang baik. Tetapi keinginan kita tidak baik, nah semua orang pasti alami ini. Ketika kita punya keinginan yang tidak baik muncul, nggak perlu kita sebutkan daftarnya ya. Keinginan yang tidak baik itu muncul dalam hidup kita semuanya. Hati-hati, karena kita dipikat dan diseret olehnya. Oke, sampai di titik ini. Lalu dikatakan, apabila keinginan itu telah dibuahi, artinya dilakukan keinginan itu, diturutin keinginan itu, dibuahi keinginan itu, akibatnya apa? Ia melahirkan dosa. Ia melahirkan dosa. Karena perbuatan yang salah, keinginan yang salah diikuti, akibatnya apa? Dosa. Ada titik koma di sana, bukan? Di ayat tersebut. Seharusnya kita berhenti sampai di situ. Aduh, iya, saya berdosa. Aduh, iya, saya salah. Saya mau berbalik. Saya mau metanoia, berubah pikiran, saya akan kembali kepada Tuhan. Ketika kita sudah sampai di membuahi keinginan kita sehingga melahirkan dosa, harusnya berhenti sampai di situ dan kita berbalik lagi kepada Tuhan. Tetapi ada juga orang yang dablek, yang hantem aja, yang nekat aja. Dikatakan apa berikutnya? Dan apabila dosa itu yang dari sini sudah matang, iya Pak, melahirkan maut. Nah, terkadang ini yang jadi jebakan buat kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita berpikir, saya masih ada, saya masih fine-fine aja, saya masih baik-baik aja. Sama seperti Adam dan Hawa ketika dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, ketika Tuhan berkata, ketika kamu makan buah itu, kamu akan mati. Langsung mati nggak dia? Dia nggak langsung mati. Dia nggak langsung mati, tapi dia terpisah dengan Tuhan dan hidupnya makin sulit. Dan di sini dikatakan ketika kita sudah melahirkan dosa dan dosa itu menjadi matang, kok bisa matang? Kok dosa bisa matang?
pernah melihat orang merang itu apa? Buah disekap namanya ya, apa ya? Buah yang mentah setengah mateng lah ya, yang masih mengkal kita taruh, kita bungkus dengan kain, atau pakai jerami mungkin, atau yang biar cepat dikasih karbit mungkin. Lama-lama buah itu akan matang. Nah, dari mulai setengah matang atau masih mentah sampai matang itu butuh proses yang cukup panjang. Kalau kita sudah melahirkan dosa, nggak tiba-tiba dosa kita matang, nggak tiba-tiba kita langsung alami akibat dosa kita kadang-kadang. Tetapi ketika kita tetap berdiam dalam dosa kita masih menggeluti dosa kita, itu sama artinya kita sedang mengerami dosa kita. Sama seperti ayam sedang mengerami telur-telurnya. Suatu hari telur itu akan menetas. Dosa yang kita alami, dosa yang kita hidupi, dosa yang kita jalani di sana, lama-lama akan melahirkan, lama-lama akan matang. Nah, udah matang. Harusnya udah matang, tetap berhenti gitu kan. Hari ini udah makin parah. Setelah matang, tetap dibiarkan akibatnya melahirkan maut. Saat itulah kita akan kehilangan segala-galanya. Jadi ini sebuah proses yang Yakobus sampaikan buat kita semuanya supaya kita berhati-hati. Ketika kau dipikat oleh keinginan, oke lah, semua orang juga dipikat kok. Tapi kita perlu waspada, kita perlu berjaga-jaga supaya ini sampai menguasai kita. Kalau toh sudah menguasai kita dan kita lakukan dan melahirkan dosa, stop sampai di situ, lalu balik lagi. Jangan udah sampai dosa, malah kita alami, kita hidupi, kita jalani, udah kepala tanggung, lalu melahirkan maut. Ini yang Yakobus maksudkan, supaya kita melihat, oh ya, saya harus belajar untuk membuat batas-batasan kepada hidup kita. Amsal 32:2 berkata, taruhkanlah sebuah pisau pada apa? Lehermu. Ngeri kan? Taruhkanlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Kenapa? Amsal melihat ketika orang dalam perjamuan makan yang besar, ada kalanya orang serakah gitu ya. Pernah lihat orang serakah makan di prasmanan, di kondangan, wah udah piringnya begini, udah metung tinggi gitu ya, udah segala macam makanan di penuh sana, udah kenyang padahal. Tapi karena begitu melihat banyak, babi tangannya belum dimakan nih, kambing gulinya belum kebahagiaan nih, ada somannya kayaknya enak banget tuh, segala macam mau dicobain. Terima kasih. Amsal melihat ini, dan itu bukan penyakit hari ini saja, zaman dulu sudah terjadi. Amsal bilang, taruhkan sebuah pisau di lehermu bila besar nafsumu. Jadi hati-hati. Ini apa namanya? Ini batas. Menaruhkan pisau ini namanya apa? Batas. Ketika kita sudah tahu, wah udah nafsu udah makin tinggi nih melihat kayak begituan, makanan yang begitu banyak, taruh pisau di sini. Supaya jangan besar, jangan sampai kita terjeroboh, jangan sampai kita jatuh kekenyangan, dan banyak orang mati karena kekenyangan, bukan mati kelaparan, mati kekenyangan. Itu berbahaya. Lukas 3 ayat 14. Saya mau yang ini sama baca buat teman-teman semuanya. Lukas 3 ayat 14. Suatu hari para murid, para pengawal bertanya sama Yohanes Pembaptis. Yohanes berkata dalam Lukas 3 ayat ke-14. Ini. Dan prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kata cukup ini yang harus kita garis bawahi. Cukupkanlah di dirimu dengan gajimu di sini. Dengan apa lagi kau sebutkan? Dengan apa saja kau sebutkan? Cukupkanlah dirimu. Karena ketika kita nggak tahu apa kata cukup ini yang di awal saya sudah sampaikan, kita akan jatuh dalam berbagai-bagai dosa. Dosa yang kita alami lama-lama akan melahirkan maut. Jadi pagi ini saya pikir saya nggak mau panjang-panjang sampaikan buat teman-teman semuanya. Ini masalah kita semuanya, masalahku dan masalahmu, yaitu apa? Tidak bisa menguasai diri, sulit
Kalau kita katakan tidak bisa, oke lah, kita bilang sulit untuk menguasai diri, sulit mengendalikan diri. Terima kasih, minta sama Tuhan, minta Roh Kudus untuk menolong kita semuanya, supaya kita bisa, Tuhan, tolong saya untuk saya bisa menguasai diri saya, mengendalikan diri saya, supaya jangan sampai makin dalam saya terperosok dalam lubang yang mengamai depan saya. Jangan sampai saya tertelan oleh singa yang mengaum-ngaum, yang akan menelan kita semuanya. Mari kita waspada dan berjaga-jaga supaya jangan jatuh. Jangan merasa sok kuat. Mari berjaga-jaga dan waspada, karena itu adalah tanda bahwa kita rentan. Kita rentan, kita akan gampang mudah jatuh di sana. Ayat terakhir ini yang Yesus sampaikan buat engkau dan saya. Semoga ini mengingatkan kembali betapa kita perlu melakukan ini semuanya. Di dalam Lukas 9 ayat yang ke-23. Sisi sudah ketemu, tolong dibacain. Lukas 9 ayat yang ke-23. Katanya pada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Perhatikan kata Yesus kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku. Siapa yang mengikut Tuhan? Wah, cepat-cepat kita kata, saya mau Tuhan. Saya mau Tuhan. Saya menyerahkan diri saya untuk Tuhan. Saya serahkan hidup saya buat Tuhan. Tapi apa kata Tuhan? Ia harus menyangkal dirinya. Apa itu menyangkal diri? Ini pun salah satunya bisa soal apa? Soal penguasaan diri yang sedang kita geluti, yang sedang kita gumuli, yang sedang kita usahakan, yang sedang kita pelajari bersama-sama, yang semoga kita bisa melaluinya dan berhasil mengikuti ini semuanya. Yang harus menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi ternyata nggak cukup cuma berkata, Tuhan aku mau mengikuti Engkau, Tuhan aku percaya kepadamu, Tuhan aku beriman kepadamu. Enggak, jangan cukup sama di situ. Tapi Tuhan katakan, ia harus, kasih garis bawah di sana, ia harus menyangkal dirinya, lalu apa? Memikul salibnya 2 menit, 3 menit, 2 jam. Apa kata Ibu Budi? Iya. Aduh, gawat. Setiap hari memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku, kata Tuhan. Jadi ini pelajaran baik buat kita masing-masing, juga buat saya juga. Ketika kita berkata, Tuhan, aku mau mengikut Engkau, Tuhan, aku percaya kepadamu, itu bagus. Tapi langkah berikutnya yang sama-sama kita tahu harus kita lakukan, berkorelasi dengan yang kita bahas hari ini tentang penguasaan diri, yaitu apa? Kita harus belajar menyangkal diri kita, menguasai diri kita, mengendalikan diri kita salah satunya, dan memikul salib kita. Bukan cuma 1 jam, 2 jam, misalnya 2 hari, setahun, 2 tahun, tapi setiap hari. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita. Setiap hari kita memikul salib, barulah kita layak disebut sebagai seorang murid. Gampang apa susah ikut Tuhan? Tidak gampang. Tetapi Tuhan menyediakan mahkota kekal, mahkota abadi yang tersediakan buat kita. Kalau orang dunia mengejar mahkota yang fana, dia lulukan cuma sebentar, selesai seremonial semuanya lupa. Tapi mahkota kekal yang tersediakan buat kita, Tuhan ingat sampai pada kekekalan. Atas namamu kita, atas namamu dan namaku, kita dicatat dalam buku keabadian, di bukunya Tuhan. Ini yang kita kejar. Mari bersama-sama kita belajar. Yuk kita saling membangun, kita saling menegur, kita saling mengingatkan. Kalau kita sudah mulai terlanjur terlalu jauh berjalan ke arah yang salah sampai melahirkan dosa, cepat-cepat yuk balik, balik. Jangan tetap berdiam di sana, balik lagi kepada Tuhan. Jangan sampai dosa ini kita alami lama-lama melahirkan menjadi matang dan melahirkan maut. Jangan, amit-amit. Jangan sampai ke arah sana. Tapi ketika kita sudah sampai di titik itu, mari kita bisa kembali bersama-sama dan bertobat kepada Tuhan. Kali ini kita disediakan perjamuan kudus. Artinya apa? Kita diingatkan kembali akan pengorbanan Tuhan,
akan kasih setia Tuhan. Betapa dia mati buat engkau dan saya supaya kita selamat. Mari kita hormati, kita pandang salib Tuhan. Dia korban dunia, jangan sampai sia-sia pengorbanannya. Kita hormati, kita hargai, kita ucapkan syukur kepada Tuhan bahwa oh ya Tuhan, saya bukan siapa-siapa, tetapi Engkau menyelamatkan saya. Mari renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu terkasih, saudara-saudaraku cintai semuanya. Mari kita mulai belajar untuk menetapkan batas kita. Sampai di mana batas kita, jangan sampai kita lewati. Karena begitu kita melewati batas tersebut, mungkin kita akan mengalami kesulitan. Mari kita ingat lagi apa kata Tuhan. Kalau kita sudah berjanji untuk mengiring Dia, mengikut Tuhan, kita belajar untuk menyangkal diri. Mari kita pikul salib dan kita bisa layak untuk mengikut Tuhan. Minta ampun kepada Allah bila mana engkau terlalu jauh melangkah ke dalam dosa. Jangan sampai dosa menjadi batang dan engkau melahirkan maut. Hari-hari ini kalau engkau sulit mengendalikan diri, minta Roh Kudus untuk menolong kita masing-masing. Katakan, Roh Kudus, tuntun jalanku. Terima kasih. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami akan mengambil roti dan anggur ini ya Tuhan. Sebelumnya kiranya Tuhan akan menguduskan kami dan menyucikan kami semuanya. Buat kami layak ya untuk bisa menikmati perjamuan Tuhan. Bila mana ada dosa dalam hati kami, dalam hidup kami, Engkau mengampuni kami semuanya. Agar kami dikuduskan dan disucikan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita masing-masing. Pandanglah salib Tuhan. Ingatlah segala kebaikan Tuhan. Ucapkan syukur atasnya. Betapa Engkau sudah diselamatkan, dikuduskan, dan disucikan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah tubuh-Mu yang Kau sediakan buat kami, yang dipecah-pecahkan buat kami semua. Kami harus yang binasa, tetapi Engkau menyelamatkan kami semuanya ya Allah. Bilu-bilu-Mu sudah menolong kami, menguduskan kami, dan menyembuhkan kami semuanya. Tubuh-Mu dicabik-cabik demi supaya kami tidak jatuh dalam penghukuman Dia Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih, inilah tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan buat engkau dan saya. Supaya engkau dan saya yang harusnya binasa, tetapi ditebus Tuhan, menjadi miliknya Tuhan, dan diselamatkan. Engkau percaya dalam tubuh Tuhan? Mari kita makan bersama-sama, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Di tangan kita adalah cawan yang berisi darah perjanjian baru, yaitu darah Tuhan. Darah ini akan memeteraikan engkau dan saya. Sama seperti bangsa Israel di tanah Mesir. Ketika tulah ke-10 datang, setiap rumah yang ada tanda darah pada tiang dan ambang pintu rumahnya, anak sulungnya akan selamat. Tetapi barang siapa tidak memiliki tanda darah itu, sekalipun dia orang Israel, dia akan dibinasakan. Inilah tanda darah yang kau miliki di hadapan Bapa di surga. Sehingga ketika Bapa di surga melihat engkau dan saya, bukan lagi siapa kita, tetapi Dia akan melihat tanda darah ini, yaitu darah anaknya yang sudah menebus engkau dan saya. Ini menjadi meterai yang kekal sampai selama-lamanya. Tuhan akan mengingat kita semuanya. Engkau adalah miliknya Tuhan. Saudara kasih, engkau percaya ini adalah darahnya Tuhan. Mari kita minum bersama-sama, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukurmu atasnya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari